Shalom God Lovers. Pagi hari ini mari kita memuji dan menyembah Tuhan setelah semalam pemeliharaan Tuhan terhadap kita di waktu kita beristirahat. Mari kita mulai memuji dan menyembah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan melimpah bagiku. Terima kasih Bapa buat segalanya ya Tuhan. Kami datang memuji menyembah-Mu ya Allahku, Bapa yang baik, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa buat segala kelimpahan yang Kau beri. Engkau yang layak disembah. Kami datang memuji menyembah-Mu. Kami datang naikkan pujian. Terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom, God's Lovers. Kita bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Tema kita hari ini, utuslah aku. Dalam Yesaya 6 ayat 3-8, dan mereka berseru seorang kepada yang lain katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya.
maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendekatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Ini pengalaman dari Yesaya. Suatu pengalaman yang luar biasa. Pertama, dia melihat Allah di dalam kesuciannya. Dia melihat Allah di dalam kekudusannya. Bahwa Allah itu Allah yang maha kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tanpa melihat kekudusan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan jalan saja, tapi tidak paham tentang siapa Allah yang kita sembah. Itulah sebabnya melihat siapa Allah itu sangat penting. Yesaya mengakui kenajisan dalam dirinya. Dia sadar ketika melihat kekudusan Allah, dia sadar bahwa dia seorang berdosa. Dia sadar bahwa dia orang yang tidak layak. Di dalam ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dia menerima pengampunan Allah, ayat 6-7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya pada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Wow, luar biasa. Dan yang terakhir itu di dalam ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Itulah kehidupan Yesaya. Dimulai dengan melihat kekudusan Allah. Mulai dengan menyadari dirinya seorang yang berdosa, seorang yang tidak berkenan. Dia menyambut anugerah Allah dalam hidupnya. Dia percaya ketika Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan bertanya, "Siapakah yang akan kuutus?" "Ini aku, utuslah aku." Tanggal 20 Januari tahun 73, hampir saya mengalami hal yang sama. Saya sadar dan saya berkata, "Tuhan, ini aku, utuslah aku." Dan puji Tuhan, sampai hari ini 51 tahun saya melayani, tetap enjoy, tetap menikmati. Karena saya yakin dan percaya Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menuntun terus sampai kesudahannya. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia akan menyediakan, Dia memberkati, Dia memakai sehabis-habisnya. Dan apa yang dipakai oleh Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jadi penyerahan diri kita kepada Tuhan, kita harus ingat itu dengan baik. Apa yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kita, kita harus belajar seperti Yesaya. Dia tidak mengerti apa-apa, tapi ketika dia melihat Allah di dalam kekudusannya, dia merefleksi itu pada dirinya. Kadang-kadang kita hanya mau dengar, hanya mau sana sini, tapi tidak merefleksi kepada diri kita.
tanpa refleksi pribadi, semuanya akan sia-sia. Melihat, sekali lagi sebab itu tiap pagi, saya duduk dengan istri, membaca Alkitab dan berdoa, puluhan tahun sejak pernikahan kami. Membuat refleksi pribadi apa yang Tuhan ajarkan untuk kita hari ini. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita hari ini. Itulah sebabnya ketergantungan kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan, yakin bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Itu sangat penting dalam seluruh kehidupan kita. Keyakinan kita kepada Tuhan membuat kita akan berdiri kokoh dan kita akan tetap melayani dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sadar bahwa kami bukanlah apa-apa, tapi hanya oleh anugerah-Mu kami telah dijamah oleh Tuhan. Seperti Yesaya, diselamatkan dan diutus oleh Tuhan. Dan jika Engkau mengutus, Engkau akan bertanggung jawab. Engkau akan tetap menjaga dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap membimbing jalan hidup kami sampai kesudahan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.